Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ibu Haja Yulianti SPD MH yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mata kuliah ini, yaitu hukum pidana dan kriminologi. Jadi di sini Ibu memberikan tugas dari materi 1 sampai materi 8. Langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian hukum pidana, yang kedua fungsi hukum pidana, yang ketiga jenis-jenis hukum pidana, dan yang terakhir lembaga-lembaga penegakan hukum pidana. Pengertian hukum pidana sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan ini diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Langsung saja kita memasuki poin kedua, yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus ini yaitu fungsi pidana sama saja fungsi hukum lainnya umumnya karena untuk mengatur hidup dalam masyarakat dan penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Langsung saja poin kedua, fungsi yang kedua yaitu secara khusus. Fungsi secara khusus ini yaitu melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan dan yang bersifat lebih tajam daripada hukum-hukum lainnya, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan. Langsung saja poin ketiga yaitu jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu hukum pidana material dan formil. Jadi hukum material isinya melindungi norma-norma dari perbuatan yang dapat dipidanakan. Yang fungsi hukum formil atau jenis-jenis hukum formil ini hukum yang menggambarkan hak negara yang berserta aparat penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana dan melakukan pidana. Langsung saja poin yang ketiga yaitu hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum dan khusus berlaku untuk setiap orang. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sifatnya sudah dikodifikasikan atau sekaligus diunifikasikan. Langsung saja hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus berlaku untuk orang-orang tertentu beserta yang dipersamakan. Contohnya KUHP tentang hukum pidana fiskal atau pajak. Hukum pidana ekonomi sifatnya juga sudah dikodifikasikan. Langsung saja hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis contohnya KUHP, KUHAP, Undang-Undang Psikotropika dan lain-lain sebagainya. Jadi hukum pidana tidak tertulis, hukum adat masih berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Bali, Makassar, Lombok, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebagai pengganti pengadilan sapraja dan pengadilan adat. Langsung saja yaitu hukum pidana berdasarkan tempat. Hukum pidana yang berlaku untuk seluruh rakyat yang dibentuk oleh pembentukan undang-undang di pusat. Langsung ke poin selanjutnya yaitu hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal yang dibuat oleh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2.
daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Selanjutnya poin terakhir yaitu hukum pidana nasional dan pidana internasional. Hukum pidana nasional karya murni dari bangsa yang sudah merdeka. Yang kedua yaitu hukum pidana internasional. Langsung saja memasuki poin terakhir yaitu sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama sifat melawan hukum. Jadi diartikan sebagai syarat umum dapat dipidanakan yang dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kekuatan manusia yang termaksud dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Yang poin kedua yaitu sifat hukum melawan khusus. Sifat hukum melawan khusus ini adalah kata bersifat tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifatnya itu melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dipidanakan. Poin ketiga yaitu sifat melawan hukum formil. Istilah ini berarti bahwa semua yang ditentukan dirumuskan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Langsung saja poin keempat yaitu sifat melawan hukum material. Sifat hukum material. Di sini sifat melawan hukum material berarti melanggar atau membayangkan kepentingan hukum yang dikehendaki melindungi oleh pembentukan undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Langsung saja kita masuki lembaga-lembaga penegakan hukum pidana. Jadi di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama kepolisian. Kepolisian sebagai substansi peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyelidik yang secara umum diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam KUHP diatur dalam pasal 6 sampai pasal 7 KUHP. Jadi yang poin kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga-lembaga kejaksaan ini merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Akan tetapi apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Ya, poin ketiga yaitu kehakiman. Berdasarkan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 ayat 2 pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut memberikan definisi undang-undang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 demi diselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Langsung saja poin terakhir yaitu lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lembaga pemasyarakatan atau lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem perpenjaran menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian persatuan penegakan hukum. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep mengenai
pemindahan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat pembinaan narapidana oleh anak-anak didik pemasyarakatan. Langsung saja poin terakhir itu advokat. Advokat ini dilahirkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, menjadi landasan hukum pentingnya bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegakan hukum bebas dan material yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Langsung saja tugas kedua, yaitu konsep dasar kriminologi. Jadi di sini kita membahas pengertian kriminologi. Pengertian kriminologi berbicara mengenai kriminologi. Pasti kita pernah mendengar umumnya. Saat mendengar kata tersebut erat kaitannya dengan kejahatan. Lalu apa sih kriminologi itu? Jadi secara umum, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu cirmen yang memiliki arti kejahatan dan kata logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi bisa diartikan sebagai sebuah kejadian atau ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Langsung saja poin kedua, yaitu tujuan kriminologi. Tujuan kriminologi adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila seseorang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Langsung poin kedua, yaitu memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan lembaga sosial yang mempengaruhi kecenderungan penyimpangan norma hukum. Selanjutnya yaitu mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial yang dapat mencegah atau merugikan kejahatan. Langsung saja yang ketiga, yaitu manfaat kriminologi terhadap ilmu hukum pidana, yakni yang pertama yaitu menyelidiki kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegakan hukum untuk menggunakan kejahatan. Selanjutnya yaitu membantu untuk melakukan minimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Yang ketiga yaitu menurut Polits sebagai kriminologi menggabungkan hukum pidana atau politik kriminal. Yang keempat yaitu kriminologi juga khusus kriminologi kritis hasil penyelidikan dapat memperbaiki kinerja peraturan hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana di undang-undang pidana itu sendiri. Jadi langsung saja kita membahas tentang tugas ketiga, yaitu hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hukum antara lain ilmu hukum pidana dalam kriminologi dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantungan satu sama lain. Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazim, mencari sebab-sebab sampai timbul kejahatan dan menghadapi kejahatan dan tindakan reaksi yang diperlukan. Langsung saja kita memasuki poin keempat atau tugas keempat, yaitu asas hukum pidana.
Di sini pengertian asas hukum pidana adalah norma-norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Jadi peraturan hukum konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian juga dengan keputusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu asas teritorial. Asas teritorial ini diatur juga dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana di Indonesia. Langsung saja poin kedua yaitu asas personal. Asas personal ini yakni apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman pidana di Indonesia. Apabila pelaku kejahatannya yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah menghapus atau hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu. Hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP. Jadi yang selanjutnya itu asas perlindungan. Asas perlindungan ini tolak pangkat pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukum atau kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu asas universal. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Langsung saja memasuki pokok pembahasan selanjutnya yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Jadi di sini yang pertama kita ambil yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah asas legalitas menurut pasal 1 ayat 1 KUHP boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Ya, dimaksud asas legalitas terkait hukum pidana berlaku di Indonesia yaitu hukum tertulis atau legalitas. Jadi selanjutnya yaitu asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Pasal 1 ayat 2 KUHP, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menentukan. Selanjutnya itu asas teritorial. Asas teritorial pasal 2 ayat 2 KUHP, tentu menurut Undang-Undang Indonesia dapat berlaku terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana dalam negara Indonesia. Maksudnya diperlakukan peraturan bagi orang berada di wilayah tempat tinggal di Indonesia. Kemudian pasal 3 KUHP, tentu pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu dapat berlaku terhadap setiap orang yang di luar negara Indonesia melakukan suatu tindakan pidana di atas pelayanan Indonesia. Selanjutnya yaitu asas personalitas. Asas personalitas ini bahwa undang-undang pidana merupakan suatu negara
tetap dapat berlaku terhadap warga negara dimanapun berada, bahkan ketika berada di luar negeri. Selanjutnya yaitu tugas kelima mengenai pengertian ajaran sebab dan akibat. Pengertian ini adalah tindakan pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Ajaran sebab akibat berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak bisa bicara tentang perbuatan atau tindakan pidana yang berlaku dengan sengaja, namun apa hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat sebab terjadinya suatu tindakan pidana? Pasti ada sebab akibat. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan pasti ada sebab dan akibat setelah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan mempelajari sebab dan akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak ada tindakan pidana. Selanjutnya yang kedua itu untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Yang ketiga yaitu kausal, dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian dan kejadian kedua akibat tampak, yang mana kejaksaan kedua dan paham sebagai konsekuensi dan yang pertama. Selanjutnya yaitu ajaran sebab akibat dalam undang-undang pidana terdiri dari dua elemen, yaitu elemen objektif. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum yang bertentangan dengan hukum positif. Elemen subjektif, suatu perbuatan yang dapat dipidanakan karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selanjutnya yaitu seseorang hanya dapat mempersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana jika perbuatan pidana itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur undang-undang tersebut. Langsung saja kita membahas implementasi ajaran sebab akibat, praktek hukum, peran hukum dalam mengambilkan keputusan yang dihubungkan dengan ajaran kausal, di mana yang merumuskan kejadian dalam undang-undang tidak ditentukan suatu akibat, akan tetapi hukum harus mengikuti yang ditetapkan sesuai dengan kenyataannya. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tugas 6 tentang perbuatan pidana. Perbuatan pidana memiliki pengertian merupakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu. Jadi di sini kita membahas selanjutnya itu unsur-unsur subjektif dalam unsur yang dapat diri si pelaku tindakan pidana. Unsur subjektif ini meliputi yang pertama kesengajaan, yang kedua kealpaan, dan yang ketiga niat, dan keempat maksud, dan yang kelima dengan rencana lebih dahulu, dan yang terakhir perasaan takut.
Akan membahas tentang tugas 7, yaitu percobaan pidana dalam KUHP pasal 53. Kita akan membahas dulu pengertian percobaan pidana. Percobaan pidana merupakan suatu pengertian yang memiliki banyak segi aspek atau percobaan melakukan banyak kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang dimaksud untuk mewujudkan apa itu kategori sebagai kejahatan, tapi tindakan tersebut diharapkan mewujudkan tujuan yang awal hingga tercapainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori hukum percobaan pidana. Yang pertama yaitu teori subjektif. Teori subjektif adalah patut dan pidana percobaan yang terletak pada sikap wajib atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Selanjutnya itu teori objektif. Teori objektif ini dapat dipatut percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya itu teori campuran. Teori campuran ini memiliki dasar patut dipidana percobaan dari dua segi. Yang pertama, sikap batin pembuatan yang berbahaya, segi subjektif, dan juga sikap berbahayanya segi objektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan percobaan. Jadi di sini saya mengambil ada dua saja tentang rumusan ini. Yang pertama adalah mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah nyata dan adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak diselesaikan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendakan sendiri. Selanjutnya poin kedua yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Dalam hal ini percobaan dirugikan sepertiga. Selanjutnya yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup paling lama 15 tahun penjara. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas 8 yaitu hukum pidana dalam KUHP. Kita akan membahas dulu pengertian hukum pidana adalah suatu perasaan tidak enak yang disatukan oleh hakim divonis pada orang telah melakukan pelanggaran undang-undang hukum pidana yang disatukan oleh guru murid itu maksudnya dalam pengertian ini. Langsung saja kita akan membahas tentang tujuan hukum, bahwa tujuan ini memberikan efek meningkatnya kesulitan memberikan peringatan kepada pelaku dan juga untuk semua orang, serta untuk memperbaiki atau merubah sikap seseorang agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teori hukum pokok dalam KUHP. Yang pertama itu pidana mati, merupakan hukum yang paling tinggi dalam hukuman yang lain dan yang hukum kejahatan tinggi seperti bagi orang yang kasus kejahatan seperti pelaku bom Bali yang meledakkan pada tanggal 12 Oktober 2002. Selanjutnya itu poin kedua yaitu pidana penjara. Pidana penjara diatur dalam Undang-Undang KUHP terdiri dari penjara seumur hidup dan sementara waktu. Layaknya hukuman penjara itu kisar antara satu hari seumurnya satu hari atau waktu kisar antara 15 tahun berturut-turut. Selanjutnya poin ketiga yaitu pidana kurungan. Bentuk dari hukuman perasaan kemerdekaan bagi si pelaku yaitu
perasaan si pelaku dari pengelolaan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu, di mana sifatnya sama dengan hukuman negara, merupakan pidana kurungan, memiliki persamaan atau perbedaan dengan pidana penjahat kemerdekaan. Penjahat kemerdekaan hal ini dilakukan pada pidana yang bersifat ringkas. Selanjutnya yaitu pidana denda. Pidana denda ini dijatuhkan pada pelanggaran KUHP di tengah bawah bagi si pelaku dan setika bahwa si pelaku membayar dengan sebagaimana denda yang dibayarkan dan disengaja tidak, maka kurungan sebagai pengganti agar seimbang dengan menjatuhkan hukuman denda sesuai dengan kemampuan dan kekuatan di ekonomi si pelanggar. Langsung saja yang paling terakhir itu denda tutupan. Denda tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1940 yang dimaksud sebagai dituangkan pasal 2 ayat 1. Selanjutnya yaitu terakhir yaitu denda tutupan, merupakan salah satu bentuk pada pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1940 yang dimaksud sebagai yang dituangkan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadilkan seseorang melakukan kejahatan yang diatur dalam pidana penjara, terdorong maksudnya yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan pada ayat 2 yang dinyatakan bahwa pidana perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hukuman pendapatan bahwa pidana penjara lebih tepatnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran datang hanya dari Allah, kesalahan semata datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.